Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Nah, kali ini saya mencoba untuk mengangkat materi yang berhubungan dengan dan lain-lainnya ya. Yaitu materi yang berhubungan dengan persahabatan. Nah, ini menarik. Sebetulnya materi ini pernah saya angkat atau saya buatkan videonya dulu di Facebook saya. Namun kali ini saya mencoba untuk memperbaharuinya ya, sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, materi ini saya beri judul 3 penyebab rusaknya persahabatan. Saya ulangi, 3 penyebab rusaknya persahabatan. Nah, ini menarik nih. Jadi kita tahu bahwa persahabatan itu begitu luar biasa. Terkadang bisa lebih tulus daripada persaudaraan. Jadi kadang-kadang malah sahabat tuh bisa lebih mengerti daripada saudara sendiri. Ya, walaupun tidak semua seperti itu, tapi ada beberapa sahabat tuh yang sudah terjalin sejak lama sekali. Bahkan dari kecil sampai mereka udah tua, persahabatan itu bisa diwariskan lagi ke anaknya ya. Jadi anak-anaknya jadi ikut merasakan eratnya persahabatan tersebut. Namun ada 3 hal yang biasanya bisa merusak persahabatan yang sudah terbina. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, nah poin yang pertama atau bagian yang pertama adalah yang menyebabkan rusaknya persahabatan adalah pamrih. Saya ulangi, pamrih. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau persahabatan itu sudah menggunakan pamrih, maka yang terjadi adalah mulai itu ada sedikit ya, bukan ungkitan tapi perkataan-perkataan yang tidak nyaman ya, sudah merasa memberikan sesuatu yang lebih dibanding sahabatnya. Misalkan gini, perasaan dia kok begitu banget sih, aku udah ngasih banyak ya, misalkan aku udah mengorbankan waktu, aku sudah ya untuk dia, aku tuh nggak ada hitung-hitungan lah, tapi kok kayaknya dia kurang memberikan sesuatu ke saya. Nah, itu mulai hitung-hitungan, baik itu dalam hitungan uang, mungkin itu lebih parah lagi ya kalau sampai udah hitung-hitungan dengan uang. Namun biasanya pamrih ini tidak hanya bicara tentang uang dan lain-lain, namun sudah ada hitung-hitungannya gitu, udah ada kayak merasa aku sudah memberikan lebih untuk sahabatku, tapi kok dia begini. Nah, akhirnya pamrih ini merusak ya persahabatan, karena setahu saya persahabatan itu tulus ya. Namun kalau sudah bicara tentang pamrih, maka bisa dipastikan itu mulai ada bibit-bibit keretakan persahabatan, dan akhirnya muncul nanti masalah-masalah yang membuat persahabatan itu bukan hanya rusak tapi bisa putus persahabatan kalau sudah bicara tentang pamrih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguasai. Nah, ini kalau Anda sudah mulai merasa menguasai teman Anda atau sahabat Anda, disitulah Anda akan merasa mulai muncul ego. Jadi semisal Anda merasa kalau teman Anda tuh harus mengerti Anda, teman Anda tuh harus mengerti kalau misalkan Anda butuh dia untuk teman bicara. Anda mulai menguasai teman Anda, apalagi kalau sudah kamu jangan berteman ya sama dia gitu. Udah mulai menguasai seperti itu. Anda mulai menguasai dan mulai mengatur-ngatur persahabatan itu atau mengatur sahabat Anda. Yang terjadi apa? Lama kelamaan mungkin teman Anda tadi tidak menunjukkan respon langsung, tapi dia bisa mundur, lama kelamaan hilang. Nah, di situ Anda mulai merasa kok teman saya menjauhi. Sebelum Anda mengatakan teman saya kok menjauhi, Anda cek dulu, jangan-jangan Anda mulai menguasai. Ada loh, saya pernah ketemu ya, ini sahabat yang share tentang sahabatnya. Jadi kok jadi gini gitu, sekarang dia kok terlalu minta perhatian. Oke lah, saya tahu dia punya banyak masalah, namun saya kan juga ada masalah. Saya nggak mungkin dong memberikan waktu saya 100% untuk dia. Kok kayaknya dia sudah mulai menguasai hidup saya. Ketika dia butuh, saya harus memenuhi kebutuhannya, harus mau mendengarkan curhatannya. Kan saya juga nggak setiap saat bisa punya waktu untuk hal seperti itu. Nah, kalau persahabatan ini sudah mulai dibumbui dengan rasa menguasai, yang terjadi seperti itu.
menunjukkan ego, ya lama kelamaan seperti orang pacaran ya, posesif gitu. Jadi harus memberikan waktu, harus mengikuti apa yang dimau. Padahal kita tahu bahwa persahabatan itu tulus, saling mengisi. Jadi bukan hanya dari satu sisi saja yang mengisi, tapi dari keduanya saling menutupi, ya sama-sama menutupi kelemahan masing-masing. Karena setiap orang itu nggak mungkin selalu punya kelebihan, pasti ada kelemahan ya. Nah, yang ketiga adalah konsep bisnis yang salah. Nah, ini biasanya kalau sudah berbisnis, ini biasanya sudah mulai muncul. Kita ingat kembali bahwa ini tidak semua ya, namun ada beberapa orang yang ketika mereka bersahabat akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis bareng, namun konsep bisnisnya salah, yaitu mereka lupa bahwa bisnis is bisnis. Kita bicara untung rugi, kita bicara profesionalisme, kita bicara manajemen, kita bicara pemasaran, kita bicara strategi atau apapun. Namun mereka masih menggunakan konsep persahabatan. Yang terjadi apa? Warna-warna persahabatan itu dipaksakan ke dalam bisnis. Ini bisa masalah. Bahkan kebanyakan ya malah jadi rusak, betul-betul jadi musuhan. Kenapa? Karena mereka nggak paham sedang di zona mana. Ya, saya dulu pernah menjelaskan bahwa di video ya, waktu itu saya buat di video ada batasan-batasan persahabatan. Ada yang teman bisnis dan lain-lain. Nah, it's okay kalau misalkan Anda tetap memaksakan mau misalkan dari teman akrab atau sahabat ini menjadi bisnis. Namun ingat, ketika Anda masuk ke zona bisnis, maka yang harus Anda ingat adalah Anda berperilakulah sebagai layaknya seorang pebisnis. Nggak bisa dicampur aduk. Ya sahabat, tapi kalau ngomong bisnis ya jelas. Nah, yang terjadi adalah main tabrak-tabrak aja. Zonanya udah nggak pas gitu. Zona bisnis dipaksakan ke zona persahabatan. Yang terjadi malah bukan hanya bisnisnya yang hancur, persahabatannya juga hancur, dan banyak juga yang akhirnya saling bermusuhan. Nah, dari 3 hal tadi kita bisa mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan atau benang merah ya dari semua materi yang saya sampaikan tadi. Di sini bisa lihat bahwa persahabatan itu pada dasarnya adalah tulus, bahkan bisa lebih tulus daripada persaudaraan. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang itu saya bilang tadi, persahabatannya itu erat sekali sampai akhirnya anak-anaknya pun jadi ikut bersahabat gitu. Karena begitu dekatnya gitu. Udah seperti layaknya saudara sendiri. Namun hal-hal yang tadi, ketika 3 hal tadi tidak diperhatikan, maka persahabatan itu yang sudah dibina cukup lama akhirnya bisa retak, ya, rusak, bahkan putus. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagikan atau share kepada orang-orang yang membutuhkan, biar Anda lebih memahami bahwa makna dari persahabatan itu begitu luar biasa, bahkan bisa lebih tulus daripada keluarga sendiri ya. Artinya persahabatan itu bisa benar-benar sangat-sangat tulus sekali. Maka jagalah sahabat-sahabat Anda, karena sahabat itu adalah aset kita juga. Bukan hanya bicara tentang keuntungan bisnis, tapi aset itu tidak hanya bicara bisnis, tapi sahabat kita itu adalah aset kita juga. Oke, mungkin cukup obrolan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.